Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, gelombang libur Natal dan Tahun Baru sudah terlanjur terjadi. Karena tidak ada penyekatan antar daerah dan tidak ada pemeriksaan acak di jalan raya, mobilisasi warga ke kampung atau tempat liburan telah berlangsung sepekan terakhir. Pertama, kita akan ke Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur yang pada hari kemarin terbilang ramai didatangi warga. Dan kita akan langsung simak liputan Febrian Ahmad dan juru kamera Karis Ramadhani dari Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Pada libur Natal 2021, sejumlah lokasi wisata di kota Surabaya ramai dikunjungi oleh pengunjung, termasuk salah satunya adalah Kebun Binatang Surabaya. Ini menjadi ramai dikarenakan selain lokasinya yang strategis berada di tengah kota, juga merupakan tempat kawasan untuk wisata edukasi bagi anak-anak. Kita bisa menyaksikan saat ini pun kondisinya cukup ramai dengan sebanyak 3.000 pengunjung sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat yang sudah masuk ke Kebun Binatang Surabaya. Meskipun demikian, pihak dari Kebun Binatang Surabaya juga memastikan bahwa protokol kesehatan akan terus diterapkan dengan baik dan juga benar. Pengunjung hanya boleh berkerumun dalam satu keluarga saja, tidak boleh berkerumun antara keluarga lain dan dengan keluarga satunya. Kemudian juga ada sebanyak 80 dari Satgas internal untuk dapat terus mengingatkan agar para pengunjung ini menerapkan protokol kesehatan. Ini juga merupakan salah satu lokasi favorit di mana ada jerapah yang menjadi tontonan dan juga bisa menjadi wisata edukasi bagi pengunjung yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Dan kami akan mencoba bertanya dengan salah satu pengunjung yang ada di lokasi ini, mengapa memilih lokasi ini. Halo Mbak, maaf mengganggu waktunya, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Alfi. Mbak, ini saya lihat seru sekali dengan keluarga besar mengunjungi Kebun Binatang Surabaya. Kenapa Mbak memilih untuk berlibur di Kebun Binatang Surabaya, memanfaatkan momen libur Natal? Ya, ini memanfaatkan libur Natal. Alhamdulillah ini sekarang saya masih ada kan dari Bondowoso nih. Jadi untuk momen seperti ini enaknya memang lagi kumpul sama keluarga dan pengen nyari tempat yang lebih alami di Surabaya. Salah satunya milih di Kebun Binatang Surabaya. Jadi Mbak, ini kan kita juga ketahui bahwa saat ini kan di Indonesia ada kasus COVID-19 dan juga kita mengetahui ada varian Omikron yang mulai masuk ke Indonesia, Mbak. Bagaimana tanggapannya, Mbak? Kita juga harus hati-hati saja, meskipun sekarang sudah agak, mungkin kalau pandeminya sudah agak menurun ya, tapi karena ada kasus baru seperti Omikron ini, yang penting kita harus tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan jangan lupa doa terus dah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi biar tidak sampai kena virus lagi. Siap, berarti intinya adalah tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi walaupun sedang liburan seperti ini tetap bisa maksimal baik. Terima kasih Mbak Alfi. Silakan bergabung kembali dengan keluarganya untuk dapat melanjutkan liburan. Dan tentunya pemirsa, dengan adanya penerapan protokol kesehatan ini diharapkan bisa dipatuhi oleh semua masyarakat sehingga situasi liburan seperti ini bisa tetap berjalan dengan aman dan juga lancar tanpa terjadi adanya potensi penularan dari virus COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Febrian Ahmad, Karis Ramadhani, Metro TV. Dan pemirsa, dari Surabaya, Jawa Timur kita akan melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan dan pengalaman warga Jakarta berlibur ke kota Bandung. Seperti halnya di kawasan Lembang. Laporan selengkapnya akan disampaikan Andromeda dan juru kamera Sabago Visasa langsung dari kawasan wisata Lembang. Berikut ini. Pemirsa, sejumlah tempat wisata terutama di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat di saat libur Natal dan Tahun Baru ini memang ada lonjakan pengunjung. Namun demikian lonjakan pengunjung ini sesuai dari arahan pemerintah pusat bahwa hanya diperbolehkan 50% saja dari kapasitas jumlah pengunjung. Tadi kami sempat bertanya kepada salah satu masyarakat, ada kekhawatiran terutama terkait dengan protokol kesehatan. Namun dapat dipastikan bahwa baik yang datang ke sini adalah yang sudah tervaksin dan juga melalui screening aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu juga memang ada beberapa protokol kesehatan yang dijalankan oleh pihak pengelola. Salah satunya adalah di tempat saya berada saat ini. Dan kali ini saya sudah bersama dengan pengelola dari The Great Asia Afrika, Kang. Kalau kita melihat di sini bagaimana sih Kang protokol kesehatannya sehingga
tetap menjalankan begitu Kang, walaupun wisata boleh dibuka, tetap protokol ini tetap diutamakan. Seperti apa Kang? Ya menurut saya tetap protokol kesehatan nomor satu ya. Kami jalankan, ya kami jalankan. Ya. Kepadatan mungkin kalau kita ngelihat dari liburan kali ini kita masih awal kan. Tapi dibandingkan minggu lalu, saya rasa minggu lalu lebih penuh ya. Karena di Nataru ini mereka takut penuh juga. Ya, juga takut ada, kitanya sendiri juga dari dalam takut kalau terlalu ada penyakit lain. Kayak sekarang kan Omikron, ya. Ya kita jagalah, ya kita jaga. Dan pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung, yaitu adalah Ibu Rita. Ibu Rita ini datangnya dari mana Bu asalnya Bu? Kami dari Jakarta, kami membawa anak-anak saya untuk berlibur ke sini. Kebetulan belum pernah sih ke sini. Oke. Bu Rita nih kalau boleh tahu, tadi saat menuju ke Kota Bandung ada penyekatan atau seperti apa nih Bu di lalu lintas? Alhamdulillah sih nggak ada, karena kami dari Jakarta menginap dulu di rumah orang tua. Oke, Bu Rita, kalau boleh tahu ini kan saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Tentu ada varian virus Omikron dan lain sebagainya. Nah, pendapat Ibu, apakah Ibu ada kekhawatiran ketika membawa keluarga, anak-anak ke tempat wisata? Oh, tentu saja. Kami kebetulan sudah divaksin, lalu tetap menjaga prokes seperti ini, ya, dan selalu membawa hand sanitizer. Terima kasih Bu Rita, selamat liburan kembali. Dan pemirsa, memang kalau kita lihat sejumlah tempat wisata saat ini diwajibkan untuk men-scan Peduli Lindungi. Sesuai dari arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa scan Peduli Lindungi ini jangan sampai menjadi formalitas belaka. Namun masyarakat pun yang masuk ke tempat wisata ini wajib untuk men-scan aplikasi Peduli Lindungi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Andromeda Arizal, Sabago Vesasa, Metro TV. Pemirsa, libur Nataru kali ini semoga baik-baik saja. Tidak ada peningkatan kasus COVID-19 seperti yang terjadi pada Januari 2021 kemarin sebagai dampak dari adanya libur panjang di momen Nataru tahun 2020. Tetapi saya ingin ajak Anda untuk melihat kembali data pada pengalaman Nataru 2020. Kita akan lihat masing-masing pekan di bulan Januari 2021. Pemirsa, kita lihat di minggu pertama tanggal 1 sampai dengan 7 Januari ada sebanyak 54 ribuan kasus dengan jumlah orang yang diperiksa 238 ribu. Kemudian di minggu kedua naik kasusnya menjadi 71 ribu dan minggu ketiga naik lagi menjadi 82 ribu. Tetapi kita lihat di sini semakin bertambah kasusnya, maka yang juga bertambah adalah spesimen yang diperiksa. Kita lihat dari pekan per pekan. Ada peningkatan kasus, peningkatan sampel pun juga bertambah. Ini yang menjadi catatan kita di 3 pekan pertama bulan Januari 2021. Kita lihat ke slide berikutnya. Ini adalah kembali juga kasus positif COVID-19 di pekan keempat bulan Januari. Bertambah lagi menjadi 86 ribu. Kemudian di pekan berikutnya ini melandai atau mulai ada tren penurunan ke angka 85 ribu. Tetapi kita lihat jumlah sampelnya atau jumlah orang yang diperiksa ini berkurang. Pun juga di pekan pertama di bulan Februari jumlah kasus menurun. Karena apa? Karena jumlah sampel yang diperiksa pun juga berkurang. Ini ada korelasi di hal ini. Berikutnya kita akan melihat ketika ada peningkatan kasus, bagaimana dengan kasus kematian dan kasus kesembuhan pada bulan Januari. Kita lihat bahwa kasus kematian versus kasus sembuh selama 6 pekan di awal 2021, kasus kematian sebanyak 10.243 dan untuk kasus kesembuhan sebanyak 382.020 kasus. Dari data Satgas COVID-19 pada saat itu pemirsa, orang yang banyak meninggal paling tinggi pada rentang usia di atas 60 tahun, jadi persentasenya sekitar 13 ribuan pasien pemirsa. Nah, itu adalah data 6 pekan di awal tahun 2021. Bagaimana kemudian statement yang disampaikan oleh Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari Harmadi terkait dengan momen Nataru kali ini. Ia mengatakan bahwa ketika kepatuhan menurun, ketika mobilitas meningkat dan ada ancaman varian baru, kita punya potensi risiko lonjakan kasus.
Ini yang harus kita waspadai bersama pemirsa, ini yang harus kita jaga bersama. Suasana kondusif pada saat ini kasus melandai di COVID-19 di Indonesia harus kita pertahankan supaya jangan sampai ada lonjakan kasus di periode Januari 2022 mendatang. Agar kita tahu seperti apa potensi kasus yang terjadi dan bagaimana kemudian gejala Omikron dari kasus yang sudah ada, kami sudah tersambung dengan Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Selamat pagi, Profesor Zubairi. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mas. Baik, Profesor Zubairi, kalau kita melihat saat ini ada riset yang mengatakan bahwa di awal Desember kemarin 10 juta orang berpotensi akan tetap bepergian di momen Nataru meskipun sudah ada larangan. Melihat angka yang cukup banyak ini, Profesor Zubairi, apakah menurut Anda ada potensi lonjakan kasus COVID-19 ataukah tidak nanti di bulan Januari 2022? Iya, ada potensi banget karena kebetulan juga Omikronnya sudah lumayan naik dari tadi yang nggak ada jadi 1, kemudian jadi 19. Dan kalau lihat negara-negara sekitar kita juga kenaikan seperti ini terjadi dan bisa mendadak menjadi tinggi banget. Jadi memang kita harus tetap hati-hati. Oke. Profesor Zubairi, kalau kita melihat tadi ada pengantar informasi dari Surabaya dan Bandung, kita melihat bahwa antusiasme warga untuk datang ke lokasi wisata sangat tinggi seperti itu. Di tengah pandemi, di tengah munculnya varian Omikron. Menurut Anda, seberapa besar potensi masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan di lokasi-lokasi wisata, Profesor Zubairi? Iya, sebelum berangkat bepergian biasanya sadar banget bahwa ada potensi tertular. Namun begitu sampai di tempat tujuan, apakah itu tempat wisata, apakah itu pernikahan, pesta pernikahan, apakah itu reunian, itu biasanya terus lupa. Itu yang harus selalu diingatkan oleh petugas dan oleh teman-teman yang sedang bepergian juga. Jadi saling mengingatkan itu penting banget karena begitu sampai tempat tujuan senang-senang terus lupa. Oke, baik. Tentu kita berharap supaya pada bulan Januari 2022 dan seterusnya ini tidak ada lonjakan kasus. Ini adalah doa dan harapan kita bersama, Profesor Zubairi. Tetapi kalau kita melihat dan mendengar tadi statement Anda bahwa ada potensi lonjakan kasus di bulan Januari. Sejauh ini persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dokter seperti apa? Oh ya, kami menyiapkan diri, melakukan kajian-kajian dan menyiapkan layanan kesehatan untuk misalnya timbul klaster baru yang harus dirawat di rumah sakit. Karena kalau melihat dari data misalnya Amerika itu menakutkan banget, lebih dari 1 juta dalam seminggu. Jadi rata-rata sekitar 200.000 per hari kasus baru. Inggris juga banyak banget, lebih dari 500.000 per minggu. Jadi memang dan juga negara sekitar kita, Thailand juga mulai naik, kemudian juga di beberapa negara yang lain. Jadi dan kita semua tahu bahwa Omikron ini jauh lebih cepat menular, apalagi sekarang tambah lagi ada satu lagi, Delmikron. Nah itulah yang lebih bikin kita khawatir. Jadi mohon pada anggota masyarakat yang bepergian, ya harus lebih hati-hati. Tentu silakan yang sudah jalan ya silakan menikmati perjalanan, namun dengan penuh kehati-hatian. Tidak usah panik. Baik. Prof. Zubairi, terkait dengan ada temuan 19 kasus Omikron saat ini di Indonesia dan semuanya sifatnya masih imported case. Belum ada transmisi lokal di sini. Apa yang menjadi sorotan terkait hal ini? Transmisi lokal kan sudah ada. Jadi dari petugas yang kebersihan yang di Wisma itu kan dia tidak pernah bepergian ke luar negeri dalam sebulan terakhir. Jadi pasti dia tertular lokal. Ya. Dan saya kira saya yakin transmisi lokal sudah terjadi, namun belum merebak. Jadi kita harus
menjaga agar tidak meluas, tidak merebak, tidak melonjak. Baik, sudah ada transmisi lokal varian Omikron di Indonesia, tetapi menurut Profesor Zubairi belum terlalu meluas seperti itu penyebarannya. Apa yang bisa diedukasi kepada masyarakat, Prof. Zubairi, terkait dengan gejala-gejala yang seringkali muncul ketika varian Omikron ini menyerang, supaya masyarakat bisa lebih aware seperti itu, Prof? Ya, pertama masyarakat harus sadar dulu bahwa sudah ada di Indonesia sekarang. Kemudian yang sekarang sedang diperiksa juga banyak untuk kepastian apakah Omikron atau tidak. Jadi mungkin dari pemerintah begitu ada kepastian Omikron segera diupdate, karena itu membuat kita semua menjadi lebih aware, lebih waspada, lebih hati-hati. Yang kedua, memang terbukti bahwa yang kalau di Amerika itu yang kena, yang sudah suntikan ketiga masih bisa kena, tapi sedikit banget. Kalau data di Inggris yang sudah dapat booster suntikan 3 itu tidak ada yang terinfeksi. Jadi intinya untuk yang yang sudah 2 kali perlu segera dapat booster ketiga kali, kan rencana pemerintah di awal tahun depan. Oke. Prof. Zubairi, sempat ada statement yang menyatakan bahwa untuk khusus varian Omikron ini gejalanya seringkali muncul pada malam hari. Bisa dijelaskan, Prof, terkait hal ini? Oh ya, jadi rata-rata tadinya kan gejalanya panas, batuk, sesek, dan yang lain, ada diare, ada juga letih, lesu. Nah, sekarang di beberapa data itu menunjukkan ada variasi, ada perbedaan. Data dari Afrika Selatan dan juga data sebagian dari Inggris menunjukkan bahwa yang agak khas adalah keringat malam, gemrobios, banyak banget keringat malamnya sehingga harus ganti baju. Itu yang, namun di beberapa penelitian yang lain lebih menonjol, misalnya lesu, letih, lelah, capek banget gitu, dan hidung meler gitu ya. Jadi hidung meler, lesu, letih, lelah, batuk, bersin, itu, dan sakit tenggorokan itu lebih menonjol. Jadi, namun gejala yang perlu dicatat yang baru, yang baik di Afrika Selatan maupun bagian di Inggris adalah memang keringat malam yang luar biasa sehingga harus ganti baju. Berkeringat di malam hari meskipun tidak beraktivitas apapun, Prof? Iya. Meskipun tidak ada aktivitas apapun, meskipun itu tidak olahraga. disertai juga dengan gejala-gejala lainnya, seperti mungkin batuk, pusing, atau bahkan nyeri badan? Iya, disertai juga dengan gejala lainnya. Jadi ini dari COVID Symptom Study, itu gejalanya sakit kepala, hidung meler, bersin, sakit tenggorokan, kemudian capek, letih. Kemudian kalau dari Royal Society of Public Health dari Inggris, itu hampir sama, sakit kepala, meler, bersin, sakit tenggorokan, dan kehilangan perasaan baik lidah maupun hidung, penciuman. Kemudian kalau dari Afrika Selatan itu terutama keringat malam, nyeri otot, lesu, letih, dan sakit tenggorokan. Kemudian dari Inggris yang lain, dari Amerika itu keringat malam yang amat sangat menonjol, kemudian tenggorokan sakit, gatal, dan batuk kering, serta kelelahan, keletihan yang luar biasa, serta adanya nyeri di otot. Oke, baik. Berarti ciri yang paling menonjol terhadap munculnya varian Omikron ini adalah berkeringat di malam hari meskipun tidak ada aktivitas yang terlalu signifikan seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID Jakarta sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Prof. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walaupun sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi, pada momen Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga dihimbau untuk membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Didukung oleh